Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nabila Indrasiti Natanirat, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Semarang, SMA Negeri 1 Ambarawa. Saya akan mempresentasikan mengenai demonstrasi kontekstual mengenai penerapan segitiga restitusi modul 1.4 budaya positif. Yang pertama, mengenai segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, menurut Gosen 2004. Restitusi juga adalah proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, menurut Selsen Gosen 1996. Adapun tahapan restitusi, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang pertama, berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, menggeser identitas gagal ke identitas yang sukses. Tahapan yang kedua yaitu ada namanya validasi tindakan yang salah. Yang pertama, berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Yang kedua, guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Ketiga, menggali dan mengakui kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Tahapan ketiga yaitu ada menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik dan mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut ada contoh kasus 1. Seorang murid bernama Silom merasa tidak senang ketika tugas rumahnya selalu dicontek oleh temannya. Ia merasa kesal dan tidak bisa menahan emosi. Berikut adalah peristiwa mengenai segitiga restitusi yang saya praktekkan. Selamat pagi, Selo. Selamat pagi, Bu. Ya, Ibu tadi dengar dari ketua kelas katanya kamu bertengkar sama kita. Kenapa? Ya, habis saya kesel, Bu. Kenapa kesal? Ya, gara-gara Dita selalu mencontek pekerjaan saya. Padahal saya bikin PR sendiri, kenapa Dita nyontek saya selalu? Oh ya, wajar lah kalau kamu kesal dan marah-marah. Terus, apa yang kamu perbuat sama Dita? Saya tadi marah-marah ke Dita, lalu saya mencaci maki Dita. Saya juga nggak sengaja mendobrak meja Dita, Bu. Oh begitu, jadi kamu melakukan seperti itu pasti ada alasannya ya? Iya, Bu. Oke. Menurut kamu ketika melakukan hal seperti itu, mendobrak meja, apakah itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Belum, Bu. Menurut kamu, tindakan seperti itu termasuk tindakan keyakinan kelas di mana? Tidak ada, Bu. Saya melanggar keyakinan kelas bagian menghormati teman. Oh, baik. Jadi ketika menghormati teman, kita juga harus menekankan keyakinan kelas. Menurut kamu keyakinan kelas di kelas kita itu menghormati dengan teman itu penting atau tidak? Penting, Bu. Oke, baik. Oke, jadi setelah kamu tahu mengenai keyakinan kelas, mengenai menghargai sesama teman, langkah apa yang akan kamu lakukan ketika kamu sedang marah? Mungkin saya akan mencoba lebih bersabar, menahan emosi, dan jika memungkinkan kalau ada teman yang mencontek lagi, saya akan melakukan tindakan lebih bijak dengan melaporkannya ke guru. Gitu. Oke, jadi kamu siap ya untuk memperbaiki masalah ini? Siap, Bu. Oke, terima kasih. Semoga nanti ketika sudah memahami keyakinan kelas mengenai menghargai orang,
Salio sudah paham dengan ini ya, keyakinan kelas yang harus diterapkan. Ya, terima kasih. Ya. Selamat pagi saya lo. Selamat pagi Bu. Oke, selanjutnya ada tanggapan siswa dari Selio kelas 12. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan guru saya tentang kesalahan saya karena tidak menahan amarah dan tidak bersabar. Kedepannya, saya akan menjalankan semua saran-saran yang dikatakan guru saya kepada saya untuk lebih bersabar dan menahan amarah. Terima kasih. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi dengan guru saya. Selanjutnya Tentang ada kesalahan kasus saya. yang kedua, yaitu mengenai Kamal dan Vario asik mengobrol dengan temannya saat siswa lain sedang presentasi. Berikut tindakan yang saya praktekkan. Selamat pagi. Pagi, Gimana kabarnya? baik. Kenapa Bu kok memanggil kita sini? Tadi waktu saya di kelas melihat kalian asik mengobrol. Iya Bu, kamu minta maaf ya Bu. Ketika temannya sedang mengobrol, sedang presentasi, apakah perbuatan itu baik? Tidak Bu, presentasinya tadi jadi terganggu. Ini duluan Bu yang ngajak ngobrol. Maaf Bu, saya tidak akan mengulanginya lagi. Ya, baik. Ibu tidak mencari siapa yang salah. Salah itu wajar. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Pasti kamu melakukan seperti itu ada alasannya ya. Menurut kalian kenapa kalian tadi ngobrol sendiri? Ya Bu, kami membahas lomba futsal kemarin. Padahal kan tidak ikut lomba. Kemudian bertanya keseruan lomba futsal kemarin, jadi saya ceritakan. Ya Bu, saya tidak sabar untuk mendengar cerita dari Kamal. Oke, baik. Semua pasti juga ingin bercerita ya. Namun, apakah baik dilakukan ketika menceritakan perlombaannya ketika temannya sedang presentasi? Ya tidak baik Bu. Wah, pasti seru sekali ya ketika mendengar cerita dari temannya saat kemarin habis mengikuti futsal. Menurut kalian apa solusi agar ketika kalian bercerita tidak mengganggu saat temannya presentasi? Jadi kita akan bercerita saat jam pelajarannya sudah selesai. Oke, baik. Jadi kalian akan bercerita saat pembelajaran berakhir, begitu ya. Jadi kalian sudah tahu ya waktu yang tepat ketika bercerita itu kapan? Dan Menurut kalian setelah kemarin kita melakukan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, tindakan kalian itu termasuk tindakan keyakinan kelas yang apa? menghargai dan menghormati orang lain. Oke, baik. Kalau sudah tahu menghargai dan menghormati orang lain, jadi apa yang akan kalian lakukan? Jadi jika kita ingin dihargai orang lain, maka kita harus menghormati orang lain juga agar bisa fokus dalam pelajaran ini. Oke, baik. Jadi itu ya. Terima kasih atas waktunya. Boleh kembali ke kelas. Jangan diulangi kembali. Selamat pagi. Pagi, Gimana Selanjutnya kabarnya? adalah tanggapan dari siswa tersebut. saya senang sekali bisa berdiskusi dengan ibu guru. Karena itu saya bisa mengendalikan diri agar tidak berbicara saat orang lain sedang berbicara. Saya setuju sekali dengan Kamal bahwa untuk menghargai orang lain saat pembelajaran di kelas. Saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Ya, ibu guru. sekian Karena presentasi itu saya yang bisa saya mengendalikan diri sampaikan agar mengenai tidak ilmu berbicara pengetahuan saat orang lain sedang berbicara. kontekstual Saya mengenai penerapan setuju sekali segitiga dengan Kamal restitusi. bahwa untuk menghargai orang lain saat Saya pembelajaran di kelas. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.